Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang kita akan membahas sistem demokrasi di Indonesia. Nah, apa itu demokrasi? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. 1. Makna demokrasi. A. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno di abad ke-5 sebelum Masehi. Wilayah tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang disebut sebagai demokrasi modern. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti masyarakat atau rakyat dan krotos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara ini bersifat saling lepas atau independen dan berada dalam kedudukan yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga kekuasaan negara ini diperlukan agar dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Nah, teman-teman, setelah tahu apa itu demokrasi, mari kita lanjut penjelasan berikutnya. Teman-teman, setelah tahu apa itu demokrasi, mari kita lanjut penjelasannya, yaitu periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu pertama demokrasi liberal, yaitu sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, dan yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, ketiga demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan 4 demokrasi reformasi. Nah teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen dan menjadi presiden, dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Berikut adalah sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yaitu pada 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Natsir berasal dari Partai Masyumi. Nah, teman-teman, program yang dijalankan pada periode ini adalah sebagai berikut. A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. B. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. C. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Nah, teman-teman, yang kedua ada Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman-Suwiryo dan merupakan kabinet koalisi Masyumi PNI. Program yang dijalankan pada periode ini adalah sebagai berikut. A. Menjamin keamanan dan ketentraman. B. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. C. Mempercepat persiapan pemilihan umum. D. Menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Nah, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yaitu 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merintis sistem zakon kabinet, yaitu kabinet yang dibentuk terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Program yang dijalankan pada periode ini adalah A. Program dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum, dan B. program luar negeri, yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda
pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, teman-teman, dan yang keempat ada Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso, yaitu 31 Juli 1959 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum diadakannya pemilihan umum, didukung oleh PNI, NU, sedangkan Masyumi menjadi oposisi. Pada masa kabinet ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Nah, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, pemilu yang demokratis untuk pertama kalinya berhasil diadakan. Pada 29 September 1955, rakyat memilih anggota DPR, dan pada 15 Desember 1955, rakyat memilih anggota konstituante. Nah, yang keenam ada Kabinet Ali II, yaitu 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. A. Perjuangan pengembalian Irian Barat. B. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. C. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. D. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. E. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda, yaitu pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan zakon kabinet atas kabinet yang diisi kalangan ahli di bidangnya. Setelah pemilu 1955 berakhir, pergantian kabinet terus berlangsung hingga dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Nah, sampai di situ, mari kita lanjut ke demokrasi terpimpin, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Selama masa demokrasi liberal, rakyat Indonesia sadar bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik Indonesia. Ketidakcocokan dapat dilihat dari dua hal berikut ini, yaitu sistem demokrasi liberal bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia, dan sila keempat tentang permusyawaratan. Nah, yang kedua, ketidakmampuan konstituante untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Nah, teman-teman, berikut ini adalah praktik sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada presiden. Pertama, yaitu menurut UUD NRI tahun 1945, kewenangan presiden berada di bawah MPR, tetapi dalam kenyataan MPR tunduk pada presiden. Nah, yang kedua, pada 1960, DPR hasil pemilu dibubarkan oleh presiden dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Nah, yang ketiga ada pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam sidang umum MPRS tahun 1963. Yang keempat ada usulan prinsip Nasakom untuk melanggengkan kedudukan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Nah, sekian di demokrasi terpimpin. Kita beralih ke demokrasi Pancasila pada Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Orde Baru berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional,
guna mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan. Nah, teman-teman, sampai dengan tahun 1970-an, proses pembangunan di Indonesia masih berada dalam koridor Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi Mei 1998. Gerakan ini berhasil menurunkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, posisi yang dikuasainya selama 32 tahun. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke demokrasi era reformasi, yaitu terakhir. Nah, demokrasi pasca reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung dari 1998 sampai dengan saat ini, atau sering disebut Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Pada masa inilah kembali diwujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu 1999. Nah, teman-teman, selanjutnya pada 20 Oktober 1990 diadakan penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia dengan calon Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dengan demikian, Presiden terpilih adalah Abdurrahman Wahid dengan didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dilantik pada 30 Oktober 1999. Nah, teman-teman, untuk pertama kalinya pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota atau Kabupaten, dan DPD. 2. Pada tanggal 5 Juli 2004 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama. Nah, yang ketiga, pada tanggal 20 September 2004 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua. Nah, teman-teman, di masa reformasi ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan meluas. Masyarakat semakin melakukan pengawasan terhadap pemerintah, masyarakat lebih kritis dan terbuka. Demokrasi ini tidak hanya menjadi identitas, tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon ampun. Terima kasih, teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton ya.